Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu Enterpriser. Terima kasih yang sudah join pada malam hari ini. Kita lanjut lagi nih Bapak Ibu ke rangkaian training berikutnya gitu ya, dari rangkaian yang sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tema training kali ini adalah tentang community prospecting ya Bapak Ibu gitu. Nah, tadi pagi saya sudah bahas sedikit ya tentang apa sih community prospecting ya Bapak Ibu sekalian. Gimana kalau Bapak Ibu kan biasanya prospecting tuh satu one on one gitu ya, satu persatu. Nah ini gimana coba Bapak Ibu bayangkan kalau satu kali Bapak Ibu melakukan prospecting gitu ya, bisa 2 sampai 3 orang yang closing gitu ya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oke. Nah, ini akan kita bahas nih caranya di training hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi disimak aja isinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi tema training hari ini adalah community prospecting. Ya, dengan kata lain, kita melakukan prospecting di komunitas. Jadi seperti apa sih melakukan prospecting di komunitas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini akan saya jelaskan di pertemuan pada hari ini. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke intinya, ini saya pengen kasih tahu dulu nih bahwa prospecting ke komunitas ini bisa menjadi sebuah keuntungan loh buat Bapak Ibu sekalian. Kenapa bisa jadi sebuah keuntungan buat Bapak Ibu sekalian ya? Nah, ini akan saya share ke Bapak Ibu ya. Kenapa prospecting ke komunitas ini bisa menjadi sebuah keuntungan buat kita gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, prospecting itu ketika Bapak Ibu prospecting, apa yang Bapak Ibu lakukan biasanya? Kalau Bu Teli biasanya ngapain, Bu? Atau Mom Dwi? Ketika prospecting, biasanya yang dilakukan apa? Oke. Gimana, Mom? Halo. Ya. Oke. Kalau Mom Dwi ketika prospecting yang dilakukan apa aja sih biasanya, Mom Dwi? Atau Bu Teli boleh? Bu Teli kayaknya sinyalnya jelek ya. Oke, kita lanjut aja ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bahas kenapa prospecting ini menjadi sebuah keuntungan, ini yang kita lakukan ketika prospecting, Bapak Ibu sekalian. Jadi, dari sumber yang saya pelajari ya, Bapak Ibu sekalian, ini prospecting itu kita sama dengan mengedukasi ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa mengedukasi gitu ya? Nah, misalkan gini, Bapak Ibu, kita kan produknya adalah produk madu ya, perlebahan, entah itu madu atau propolis ya, Bapak Ibu sekalian. Ada di Indonesia ada berapa banyak perusahaan multi level marketing yang bidangnya sama nih sama kita, perlebahan. Ya, ini kayaknya cukup banyak ya, Bapak Ibu sekalian. Perusahaan multi level marketing yang produknya sama dengan kita. Nah, ini kan produknya sama-sama madu gitu, tapi di HDI ini, produk HDI ini dia punya value atau dia punya nilai lebih gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nilai lebih dari produk ataupun bisnis HDI inilah yang harus kita edukasi ke orang-orang gitu ya. Harus kita presentasikan ke banyak orang, yaitu prospek-prospek kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bisa dibilang prospecting ini sama dengan mengedukasi. Mengedukasi apa nilai tambah dari produk HDI dan apa nilai tambah dari bisnis HDI gitu ya. Jadi intinya kita mengedukasi. Nah,
Itu ya. Jadi prospecting sama dengan mengedukasi. Sekarang kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau prospecting sama dengan mengedukasi, kira-kira waktu yang diperlukan dalam melakukan prospecting ini lama atau sebentar nih, Bapak Ibu sekalian? Lumayan ya. Jadi kalau sekali prospecting atau sekali presentasi aja nih, mengedukasi nilai tambah dari produk HDI itu paling nggak 15 menit mah dapat gitu ya, bahkan bisa lebih gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu melakukan prospecting ini secara one on one gitu ya. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu melakukan prospecting one on one, taruhlah kita melakukan prospecting 1 hari 5 orang gitu ya. Dikali 30 hari itu kalau kita konsisten tiap hari 5 orang prospecting one on one, dalam 1 bulan kita bisa dapat 150 orang yang berhasil kita prospek gitu ya. Nah, kira-kira dari 150 orang ini apakah berhasil semua? Apakah closing semua? Ya, ini kita balik lagi ke hukum Pareto ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari 100%, bisa jadi 80%-nya gagal, 20%-nya berhasil. Nah, di sini kita karena masuk multi level gitu, yang notabene nih agak sulit juga untuk meyakinkan orang-orang lain gitu ya. Kita taruh dari 150 orang ya per bulan kita berhasil 10%. Jadi 1 bulan itu 15 orang yang closing. Jarang tapi ya 10%. Kalau 5% 7-8 orang. Kalau 2% 1 bulan hanya 3 orang yang closing. Itu kalau prospecting one on one. Dengan catatan 1 hari melakukan prospek ke 5 orang. Gitu. Kalau kita melakukan prospek 1 hari nggak 5 orang, 2 orang gitu ya. Berarti kalau 1 bulan kan hanya 60 orang. 2% dari 60 berapa, Bu? 1,2 ya. 1 orang. 1 bulan 1 orang. Itu one on one. Gitu. Itu melakukan prospecting secara one on one. Nah, sebelahnya, bayangkan kalau Bapak Ibu melakukan prospecting di komunitas. Ya, pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, di dalam satu komunitas itu rata-rata ada berapa orang nih, Bapak Ibu? Biasanya ya. Oke, paling sedikit 15 orang lah ya dalam satu komunitas. Jarang banget di satu komunitas cuma 5 orang tuh jarang banget ya. Paling sedikit 15 orang, atau ini saya ambil rata-rata, satu komunitas itu 30 orang. Jadi misalkan Bapak Ibu melakukan prospecting di komunitas gitu ya. Jadi taruhlah satu komunitas aja nih per hari Bapak Ibu melakukan prospecting yang isinya ada 30 orang anggota komunitas. Kalau 30 hari berarti Bapak Ibu sudah melakukan prospecting ke berapa orang? Melakukan edukasi produk. Jadi 30 orang dikali 30 hari ya. Berarti ada kurang lebih 900 orang dalam 1 bulan kalau Bapak Ibu melakukan prospecting di komunitas gitu. Bedain sama one on one di mana 1 bulannya paling Bapak Ibu ini udah maksimal banget ya. Paling 150 orang gitu. Nah, ini makanya saya bilang tadi prospecting di komunitas, mengedukasi gitu ya. Mengedukasi di komunitas ini bisa menjadi sebuah keuntungan. Kenapa? Karena tadi ya kita balik ke awal, Bapak Ibu sekalian, namanya prospecting ya. Prospecting kan mengedukasi gitu ya. Jadi kita edukasi dulu nih kalau produk HD itu kandungan airnya di madunya tuh cuma 17% loh, beda sama madu-madu yang lain segala macam. Terus mungkin ada tips lain atau biskin ya, cara-cara merawat wajah dan seterusnya. Itu kan kita mengedukasi ya. Beda halnya dengan memfollow up ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mengedukasi, kita kan melakukan hal yang sama tuh secara terus-menerus. Kalau one on one, misalkan kita 5 orang ini Clever Honey semua ya. Kita prospeknya Clever Honey semua. 5 kali dalam sehari Bapak Ibu ulang-ulang tuh Clever Honey, Clever Honey, Clever Honey 5 kali sehari.
dibandingkan dengan satu kali melakukan edukasi, ini dapat 30 orang yang mendengarkan atau melihat postingan Bapak Ibu gitu. Jadi ini yang saya bilang melakukan prospek di komunitas ini bisa jadi keuntungan buat Bapak Ibu. Kenapa? Karena proses mengedukasinya kita nggak perlu berulang-ulang karena di satu komunitas itu bisa terdiri dari lebih dari satu orang gitu. Jadi kurang lebih ini gambaran kasarnya kayak gini ya Bapak Ibu sekalian. 2% aja dalam 1 bulan kalau konsisten melakukan prospecting ini bisa sampai 18 orang closing. Tentunya tidak semudah angka-angka ini ya Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini yang saya tekankan adalah konsep berpikir kita Bapak Ibu sekalian. Jadi ya boleh ya one on one boleh, komunitas kenapa enggak gitu ya. Ketimbang kita bolak-balik ini proses edukasi ya, sekali lagi saya tekankan ini proses edukasi. Kita ngasih tahu apa itu HDI, apa itu produk HDI, apa itu bisnis HDI. Ketimbang kita berulang-ulang ngasih tahu, ini akan lebih efektif kalau kita ngasih taunya ke banyak orang atau di dalam komunitas. Nanti follow up-nya beda lagi ya. Kalau follow up udah pasti one on one Bapak Ibu. Kalau follow up komunitas itu agak sulit ya gitu. Jadi ini yang saya bilang melakukan prospecting di komunitas bisa menjadi keuntungan. Keuntungannya di mana? Keuntungannya adalah Bapak Ibu tidak perlu berulang kali melakukan edukasi, berulang kali menjelaskan hal yang sama, tapi hanya cukup sekali, tapi yang mendengarkan bisa lebih dari satu orang atau cukup banyak orang. Maka peluang nanti closing gitu ya, orang join di HDI menjadi rekan kerja Bapak Ibu ini akan lebih besar. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kesimpulannya apa sih keuntungannya? Jadi melakukan prospecting di komunitas mungkin akan membuat kegiatan prospecting kita lebih efektif ya Bapak Ibu sekalian. Karena kita nggak perlu mengulang-ulang tahap edukasi kepada prospek ya. Yang perlu kita fokuskan adalah follow up-nya aja Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ya. Lanjut nih. Lalu bagaimana cara melakukan prospecting di komunitas nih Bapak Ibu sekalian? Kalau prospecting di perorangan mungkin gampangnya ya udah kita kenal satu orang langsung aja kita coba deketin secara persuasif gitu ya. Tapi gimana sih caranya melakukan prospecting di komunitas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini seperti yang tadi pagi saya bahas Bapak Ibu, ini untuk Bapak Ibu yang belum pede berbicara di depan umum, ini ada caranya juga loh Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut lagi ya pembahasannya. Gimana caranya melakukan prospecting di komunitas. Oke, Bapak Ibu, jadi ada 4 langkah ya dalam melakukan prospecting di komunitas. Yang pertama, kita harus tentuin dulu tentunya ya, target komunitas yang mau kita prospek ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya komunitas diabetes gitu ya, atau tadi pagi Bu Junita bilang komunitas pesepeda gitu ya, yang suka olahraga sepeda tiap minggu, atau apalagi nih komunitas ibu-ibu empasi gitu ya, itu biasanya ada kan ibu-ibu yang di Mas Ampasi itu, atau komunitas obesitas, itu banyak banget komunitas yang bisa kita sasar ya Bapak Ibu. Tapi di sini biar proses prospecting Bapak Ibu ini lancar dan sesuai kebutuhan ya, kita harus tentukan dulu target komunitasnya mana nih yang mau kita sasar gitu ya. Karena apa? Misalkan target misalkan komunitasnya obesitas dengan komunitas remaja gitu ya. Kalau melakukan cara yang sama, apakah efektif? Ya, kemungkinan besar nggak efektif ya Bapak Ibu, karena belum tentu sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang ada di komunitas tersebut. Gitu. Makanya kita harus tentuin dulu nih target komunitasnya nih. Gitu. Yang kedua, pelajari aturan yang ada di dalam komunitas ya. Ini nanti saya bahas. Yang ketiga, lakukan prospecting dengan mengedukasi anggota komunitas dengan berbagai media. Dan yang keempat, ini setelah melakukan prospecting atau edukasi, Bapak Ibu bisa lakukan follow up kepada anggota komunitas yang tertarik gitu. Ya.
kita masuk ke tahap yang pertama ya, Bapak Ibu sekalian. Tahap pertama, tentukan target komunitas untuk untuk kita prospek gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, gimana sih caranya untuk menentukan target komunitas untuk bisa diprospek, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini Bapak Ibu ada yang masih ingat cara menentukan target pasar? Ya, mudah-mudahan ingat ya. Jadi kita bisa menggunakan cara yang sama dengan cara menentukan target pasar, Bapak Ibu sekalian, ya. Cara menentukan target pasar tadi ada dua cara ya, kalau masih ingat. Cara yang pertama buat breakdown dari bidang bisnis yang Anda jalani. Bisnis yang kita jalani kan apa nih, Bapak Ibu sekalian? Bisnis kesehatan ya. Ya, di sini bisnis yang kita jalani bisnis kesehatan. Nah, bisnis kesehatan kan ada banyak gitu ya, ada makanan sehat, ada gym, ada apotek, ya, ada juga suplemen, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kita kan masuknya di suplemen ya. Dari suplemen kita pecah lagi jadi suplemen buat apa aja? Buat diet, buat program hamil, buat perawatan, buat imunitas, dan lain sebagainya. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita pecah lagi ya. Misalkan suplemen buat diet kita atau trimi kita. Siapa aja sih target pasarnya, Bapak Ibu kalian? Ini kita udah pernah bahas ya. Ada ibu melahirkan, ada obesitas, ada persiapan nikah, ada anak muda gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, pemecahnya gitu ya dari diet ini, kalau secara individu kan ini ya, ibu melahirkan, obesitas dan seterusnya. Kalau untuk komunitas kita dari siapa sih yang komunitas apa aja sih yang perlu diet gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita pecahnya ke situ ya, kita breakdown-nya ke situ. Misalkan, ada nggak komunitas ibu-ibu yang baru melahirkan? Ya, saya nggak tahu ya, cuman kayaknya di grup Facebook tuh ada ya grupnya. Lalu komunitas atau grup orang obesitas, ini kemungkinan besar ada, Bapak Ibu sekalian. Lalu orang persiapan nikah, saya nggak tahu ya, kayaknya ini individu. Cuman di sini poinnya adalah Bapak Ibu, dari produk Trimi ini, dari suplemen dietnya HDI, Bapak Ibu pecah, Bapak Ibu breakdown ke komunitas apa aja yang perlu melakukan diet gitu ya. Ini contohnya mungkin komunitas orang-orang yang terkena obesitas atau ibu melahirkan atau penyakit diabetes itu bisa ya melakukan diet. Ya, dari situ baru kita dapat nih target komunitas kita gitu ya. Jadi cara menentukan target komunitasnya sama dengan bisa menggunakan cara menentukan target pasar. Ya. Nah, cara yang kedua, Bapak Ibu, ini saya cepat aja ya karena udah dibahas. Tarik ke arah yang lebih general gitu ya. Kita ambil dari produk ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya produknya Trimi. Manfaat Trimi kan membantu orang yang kelebihan lemak di tubuhnya gitu ya. Nah, ini kan jadi masalah banyak orang gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi masalah banyak orang, ini kan target orang ya. Nah, ini kita bisa ganti jadi target komunitas ya, Bapak Ibu sekalian. Komunitas apa aja nih? Bisa aja penderita kolesterol, penderita obesitas, orang diet. Ini tinggal kita cari komunitasnya. Kalau udah ketemu komunitasnya, Bapak Ibu sekalian, baru kita ke langkah berikutnya. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi langkah berikutnya apa sih? Setelah kita dapat target komunitasnya, ya, langkah berikutnya tentunya kita bergabung ya. Kita harus bergabung di komunitasnya gitu. Nah, ini masukan dari saya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang belum pernah yang udah lama meninggalkan Facebook gitu ya. Ini sebenarnya di Facebook bisa jadi apa ya? Bisa jadi ladang Bapak Ibu untuk mencari komunitas yang Bapak Ibu mau prospek gitu ya. Karena banyak banget grup di Facebook ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita dapat target komunitasnya misalkan di Facebook ya, misalkan grup penderita diabetes mellitus gitu ya. Kita masuk nih ke dalam grupnya, kita join. Nah, setelah kita join ke dalam grupnya Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan adalah kita harus pelajari aturan yang ada di dalam komunitas. Kenapa?
Jangan sampai kita masuk terus kita nggak tahu aturan di grupnya. Ya, misalkan di grupnya nggak boleh jualan gitu ya, nggak boleh promosi. Kita masuk tahu-tahu promosiin Trimi gitu ya. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu langsung dikeluarin dari grup. Dengan kata lain, kalau kayak gitu kan berarti Bapak Ibu kehilangan target komunitas. Ya, di sini beda ya. Komunitas ini lebih sedikit ketimbang individu. Jadi ini harus benar-benar hati-hati. Ya. Jadi Bapak Ibu setelah masuk ya di komunitas, misalkan kalau di Facebook tuh udah ada ya aturan di grupnya. Kalau seperti ini ya, dilarang beriklan. Oh, berarti kita emang nggak boleh jualan ya. Karena di sini beriklan akan langsung diblok. Ya udah, kita nggak boleh, benar-benar nggak boleh masukin produk-produk HDI. Nah, terus gimana caranya, Bapak Ibu? Nanti saya kasih tahu ya setelah di step ketiga ini. Lalu dilarang berbicara sara dan politik. Oh, berarti kita konten-konten kita nanti ini jangan ada yang berunsur sara atau politik. Gunakan bahasa yang sopan dan baik dan seterusnya kalau ada lagi. Ya ini kalau di Facebook udah ada ya Bapak Ibu sekalian aturan grupnya. Jadi kalau Bapak Ibu join grup itu biasanya sebelum join tuh ada pertanyaan di Facebook, ada pertanyaan, habis itu ada muncul aturan grupnya. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar. Kalau misalkan komunitasnya bukan di Facebook gitu ya, komunitasnya ketemu secara langsung gitu, misalkan Bapak Ibu gitu. Gimana caranya untuk mengetahui aturan di grupnya? Ya Bapak Ibu coba pendekatan secara individu, misalkan ke ketua komunitasnya, ini ada aturannya apa aja segala macam. Ya, kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi yang pertama kita tentuin dulu target komunitasnya. Yang kedua, kita pahami betul aturan yang ada di dalam grup atau komunitas tersebut. Nah, kita masuk ke step yang ketiga ya, Bapak Ibu sekalian. Step yang ketiga ini adalah step intinya, Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu melakukan prospecting di dalam komunitas atau dalam kata lain kita mengedukasi anggota komunitas dengan berbagai media, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya caranya. Jadi Bapak Ibu bisa aktif membuat postingan edukasi di komunitas ya. Caranya seperti itu. Jadi ini bisa dibilang soft selling ya. Bapak Ibu melakukan soft selling tapi di komunitas ya. Jadi jenis postingan yang bisa Bapak Ibu buat itu bisa konten edukasi ya, udah pasti. Seperti tips, langkah-langkah atau fakta atau yang lainnya. Ya, terus jenis media yang bisa Bapak Ibu gunakan ini bisa pakai carousel, bisa pakai video, dan bisa pakai gambar ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi atau bisa juga Bapak Ibu adakan Zoom meeting nih, presentasi langsung ke banyak orang. Tapi jangan kita balik lagi ke aturan grupnya ya. Kalau aturan grupnya nggak boleh beriklan, Bapak Ibu sekalian. Ya, semisal Bapak Ibu berhasil mengundang komunitas ini di Zoom Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang presentasi. Boleh nggak nih Bapak Ibu di akhir presentasi kenalin produk HDI? Ya, gimana nih Bu? Boleh nggak kalau ada aturan gini, Bapak Ibu tapi ngundang di Zoom nih ya, ngundang anggota komunitas Bapak Ibu ke Zoom, Bapak Ibu jelaskan misalkan tentang diabetes gitu. Boleh nggak Bapak Ibu masukin produk dan bisnis HDI? Ya, jawabannya ya Bapak Ibu kalau dari saya sebaiknya jangan ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena aturan di dalam grup itu harus benar-benar dihormati. Walaupun itu kita ngundangnya ke Zoom kita ya Bapak Ibu, tapi kita harus tetap hormati. Karena apa? Karena kita bagian dari komunitas gitu Bapak Ibu sekalian. Terus gimana cara kita prospecting produk HDI ya Bapak Ibu sekalian? Semisal Bapak Ibu tiap hari itu udah ngirimin nih di komunitas postingan ya, soft selling ya, entah itu edukasi tentang diabetes, edukasi tentang gimana bedain madu asli dan madu palsu misalnya ya, atau yang lain ya, banyak lah pokoknya. Gimana caranya Bapak Ibu bisa ngenalin produk HDI ke anggota komunitasnya? Bapak Ibu, gimana caranya? Caranya adalah follow up kepada anggota komunitas yang tertarik, Bapak Ibu sekalian. Ya, semisal gini, Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya di grup Facebook ngirimin nih karusel ya, desain Canva Bapak Ibu dibikin
tentang penyakit diabetes mellitus gitu ya, cara istilahnya cara berdamai dengan diabetes mellitus. Di dalam postingan Bapak Ibu nggak ada produk HDI sama sekali nih. Tapi ketika mereka Bapak Ibu konsisten ngirimin informasi edukasi ini tiap hari gitu ya, atau seminggu sekali, pasti ada anggota komunitas yang tertarik nih sama postingan Bapak Ibu. Paling nggak mereka komen ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika ada yang tertarik, Bapak Ibu lakukan follow up ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu cara melakukan follow up-nya gimana? Bapak Ibu bisa personal chat dengan basa-basi dulu ya, ajak ngobrol dulu. Kenapa tertarik dengan postingan saya? Ada yang bisa dibantu nggak? Dan seterusnya. Jadi coba ngobrol secara persuasif, secara one-on-one ke orang-orang yang kelihatannya tertarik nih sama postingan kita di grup atau di komunitas tersebut. Nanti setelah itu baru kita masuk ke ranah follow up one on one gitu ya. Jadi balik lagi ke one on one gitu. Jadi kayak gitu Bapak Ibu sekalian, cara yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk melakukan prospecting di komunitas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi gampang banget ya caranya. Bapak Ibu hanya perlu yang pertama tentuin dulu target komunitasnya. Cara menentukannya tadi udah saya kasih tahu. Lalu pelajari aturan yang ada di dalam komunitas. Baru yang ketiga poin utamanya nih, Bapak Ibu lakukan prospecting ya. Kalau di dalam grupnya ini nggak boleh jualan, nggak boleh beriklan, berarti yang harus diposting sama Bapak Ibu adalah cukup hanya edukasi aja. Ya, Bapak Ibu bisa bikin postingan karusel gitu ya. Bisa bikin video, bisa bikin gambar atau flyer, atau kalau Bapak Ibu udah pede ngomong di depan umum gitu ya, presentasi di depan umum, Bapak Ibu bisa undang anggota komunitas ini untuk masuk ikut ke Zoom Bapak Ibu. Tapi tadi ya, saran saya adalah sebaiknya jangan ada produk, walaupun udah di dalam Zoom kita, jangan kita kenalin produk. Tapi nanti ya, kita kenalin produknya ketika kita melakukan follow up one on one ke anggota komunitas. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu nggak perlu capek-capek melakukan edukasi ke banyak orang, tapi kemungkinan closingnya juga lumayan cukup bagus juga ya, karena kita melakukan edukasi sekaligus ke banyak orang. Seperti itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah join di Zoom kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu ataupun buat saya pribadi. Kalau ada kesalahan kalimat saya mohon maaf ya, kalau kecepatan juga mohon maaf. Ini Bapak Ibu kalau yang agak kelewat gitu ya, kalau Bapak Ibu yang agak kelewat materinya, ini besok langsung saya upload di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa coba tonton ulang di YouTube HDI Kedoya ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi di YouTube HDI Kedoya udah banyak video training ataupun bedah buku atau Canva atau Instagram yang pernah kita bahas sebelumnya sudah diupload. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari kembali. Ya. Baik, itu aja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Saya cukupkan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.